sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anida Ruliani, STMSI, dan saya mengajar pada Prodi Teknologi Elektromedis Program Diploma 3 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh. Dan saya mengampu beberapa mata kuliah, dan pada semester ini adalah mengampu mata kuliah kewirausahaan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dan pada mata kuliah ini saya akan mendeskripsikan sebagai Cerdos Smart dengan bobot SKS 2. Sebelum menjelaskan teknik pembelajaran, maka saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan, pengetahuan yang diharapkan, metode dan proses pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, deskripsi mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib pada D3 Teknologi Elektromedis, di mana mata kuliah ini mengkaji konsep dan prinsip kewirausahaan, bagaimana melihat peluang usaha, bagaimana menciptakan kreativitas dan inovasi pada kewirausahaan. Kita juga belajar terkait dengan etika dalam berbisnis, kemudian pemasaran, bagaimana strategi pemasaran, pengelolaan keuangan secara sederhana, dan bagaimana merancang wirausaha secara sederhana dan bentuk-bentuk kewirausahaan yang ada di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman bagaimana memulai usaha dan bagaimana ketika menjalankan usaha. Selanjutnya, dengan mata kuliah kewirausahaan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap konsep dan prinsip kewirausahaan. Kemudian, meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa agar bisa berwirausaha dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pada mereka. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu dapat melihat peluang untuk berwirausaha. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk berwirausaha setelah mereka menyelesaikan pendidikan pada D3 Teknologi Elektromedis. Dan yang kelima adalah, yang terakhir, mendapatkan pemahaman untuk berpikir pada mahasiswa akan melakukan wirausaha atau menjadi pengusaha setelah menyelesaikan studi. Untuk mencapai semua kemampuan ini, saya akan memberikan mata kuliah sebanyak 14 kali pertemuan, dan yang 2 kali adalah ujian tengah semester dan ujian akhir. Selanjutnya, materi yang diajarkan adalah yang pertama, konsep dan prinsip kewirausahaan, yang kedua, strategi menangkap peluang usaha, yang ketiga, identifikasi peluang usaha, yang keempat, kreativitas dan inovasi, dan yang kelima, etika bisnis, yang keenam, pemasaran dan strategi pemasaran, dan yang ketujuh, manajemen dalam usaha dan pengelolaan keuangan. Yang terakhir adalah jenis-jenis kewirausahaan yang masuk di dalamnya kewirausahaan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery ini saya memberikan RPS dan bahan ajar, dan kemudian membuat kontrak belajar dengan mahasiswa yang dilakukan secara partisipatif agar mereka memiliki kepemilikan terhadap proses belajar mengajar yang akan dilakukan. Awal perkuliahan, saya melakukan doa pembuka yang dilakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang menjelang sore. Mudah-mudahan masih semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pemasaran. Di dalam mata kuliah kewirausahaan itu ada salah satunya adalah bagaimana kita pemasaran ketika kita membuat produk. Kita baca doa pembuka dulu ya. Ada yang bisa memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Strategi itu apa? Strategi itu adalah cara ya. Cara bagaimana kita melakukan pemasaran. Nah, kemudian rencana pemasaran itu bagaimana rencana kita melakukan penjualan produk yang akan kita jual. Mengapa penting strategi dan rencana pemasaran? Mengapa? Agar mudah ditata, Bu. Agar mudah ditata. Intinya adalah ketika kita memulai usaha itu adalah untuk mencari keuntungan. Jadi kalau misalnya modal yang sedikitnya tetapi mendapatkan untung yang besar. Itu adalah seperti moto pengusaha ya. Itu ya strategi dan cara pemasaran. Penting di dalam kewirausahaan, penting di dalam memasarkan produk yang akan kita jual. Kemudian pemasaran umumnya itu juga sudah pakai digital. Keuntungannya apa? Kemudian bisa diakses dimanapun, kapanpun. Ya, bisa diakses di mana saja.
Wifi. Kalau nggak ada jaringan, nggak bisa diakses. Kemudian sebelum era digital, itu yang penjual itu harus mempunyai tempat. Sewa tempatnya itu berapa? Berapa biasanya sewa tempat? Kalau di Bangka itu mungkin sekitar 20 juta atau bisa 40 juta. Tapi ketika kita pakai pakai digital, pakai ini, itu kalian hanya butuh membeli HP dan kuota. Tetapi kuota juga bisa gimana kalau di Banda Aceh ini kan banyak tempat-tempat wifi gratis, duduk di situ kemudian bisa memasarkan. Dan itu modalnya hanya sedikit. Jadi kan pengusaha ini kan melihat modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan. Sebenarnya di generasi sekarang ini sangat mudah, dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Benar nggak yang saya bilang? Ketika kita mulai menjual produk, kita nggak perlu effort yang lebih, kita nggak perlu usaha yang lebih. Tetapi kita bagaimana belajar saja menggunakan smartphone untuk menjual produk. Kerugiannya apa? Ya tentunya ketika ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya apa? Bersaing sesama digital. Bersaing sesama digital. Bersaing sesama digital. Banyak waktu yang dihabiskan di handphone. Banyak waktu yang dihabiskan di handphone. Yang lain apa? Secara materi. Secara materi. Ketika ada yang membeli produk kita secara online dan kita menggunakan sistem COD, biasanya apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan direktur. Di kitanya. Kalau di retur itu kan ya, di retur itu di kitanya juga di pembeli juga. Tapi di kita modal kita sudah kita habiskan, kemudian dia nggak mau terima. Pernah kan? Ada nggak ngalamin? Sudah pesan tetapi tidak dibayar. Saya punya teman, dia pernah punya pengalaman, dia kebetulan di Gojek, kerja Gojek, kemudian ada yang pesan makanan, lah pesannya mungkin 10 bungkus, ketika sampai itu udah tidak dibayar. Konsekuensi kita rugi, sudah keluar modal sejumlah misalnya 5 bungkus atau 10 bungkus, tapi kemudian nggak dibeli, ya kan? Itu kita nggak tahu di dunia maya ini siapa yang pesan, ya kan? Siapa yang pesan, kemudian pada saat rumahnya nggak ada orang. Dan kalau kita baca-baca di media sosial sering kan nanti Gojek sampai rumahnya nggak ada orang. Rumahnya itu di satu tempat yang memang sepi gitu, di hutan misalnya, kan pernah juga ya kalau kita baca-baca media sosial itu ya, kita nggak bertemu karena kekurangannya itu kita tidak bertemu antara pembeli, ya kan? Ada nggak yang ketemu ketika menjual membeli? Ketika kalian membeli pakai ini, ada nggak pernah ketemu sama penjualnya? Jarang. Tidak. Sama penjualnya, sama yang mana? Tidak kan? Itu kekurangannya, kita tidak bertemu sama penjualnya dan penjualnya juga tidak bertemu sama pembeli. Kelebihan pemasaran konvensional itu kan kita ketika bertemu penjual dan pembeli, kita tahu ya, kita apalagi yang sudah lama berjualan itu tahu sikap-sikap atau ciri-ciri pembeli yang memang betul-betul membeli, yang betul-betul memang niat dia beli, atau yang memang dia nggak mau beli, itu kelihatan. Kalau memang orang sudah pengalamannya, memang dia pedagang, kita tahu. Jadi kekurangannya itu adalah kita nggak tahu pembelinya, kita nggak tahu apakah dia hijau atau tidak. Jadi seperti yang konven atau yang sekarang ini era digitalnya itu selalu ada keuntungan dan keuntungannya. Konven juga tadi ya, misalnya kita butuh tempat, sewa tempat, kemudian kita juga butuh tenaga kerja yang lebih banyak ketika kita menggunakan secara ya. Sebenarnya tadi kan hampir bersama ya yang kalian katakan, tidak dibayar oleh konsumen dan kemudian barang dikembalikan, barangnya di cancel di perjalanan, barangnya di cancel, kemudian ada persaingan produk, kemudian ada pesan yang jelek. Ini seperti apa? Komentarnya. Sepertinya di sini juga kadang-kadang ada politisnya ya. Mungkin bisa saja dia mau ketika ada persaingan, iya kan? Ya, ketika ada persaingan dia bisa saja minta orang untuk mengulas kulit kita, itu sangat percaya itu dengan ulasan-ulasannya. Iya, karena bisa kayak makanan ya, ada orang komentar makanannya nggak sih, itu nggak beli. Terpengaruh. Itu memang kekuatan mempengaruhinya itu lebih besar ya. Oke, baik, kita akan lihat pengertian dari marketing atau pemasaran. Nanti kalian bisa lihat definisinya apa dan kondisi aktual saat ini seperti apa ya. Kemudian
Di pemasaran ini ada bauran pemasaran atau dikenal dengan 4P. Apa aja itu? Pertama, ada 4P. Nanti coba kalian identifikasi 4P ini apa ya. Saya ketika membeli sesuatu, tapi saya jarang membeli sesuatu online itu anak saya bilang baca ulasannya dulu. Tapi kan bisa aja ya di ulasannya itu tidak betul. Kalau misalnya ada mau menjatuhkan. Dan kemudian ketika ulasannya nggak bagus, kita ini memang produknya nggak bagus. Tapi ada juga ketika ulasannya sangat bagus, penampakannya sangat bagus, penampakan video tempat dia berjualan itu sangat bagus, produknya bagus, tapi ketika beli mengecewakan. Tidak boleh terjadi ya kalau kita mau mulai usaha. Ketika dia memakai pengaruh orang yang bisa mempengaruhi, namanya apa? Itu dia pintar sekali mempengaruhi dan orang tertarik. Kita tertarik sama yang ngomong. Pada saat kita lihat barangnya tidak sesuai. Banyak kan sekarang influencer itu ketika dia mereview terlebih makanan ya. Makanan kayak ketika dia makan itu enak sekali ya. Kayaknya gimana gitu. Tapi ketika kita makan biasa aja. Ada yang alami? Kayaknya hampir semua ya. Coba ya, apa yang pernah dialami? Topiknya banyak di video kan pas depan itu ini dikit gitu. Jadi itu sebenarnya kan itu adalah strategi ya. Itu adalah strategi marketing yang berjualan. Ketika di awal buka itu ramenya minta ampun. Strategi marketingnya luar biasa. Mungkin dia memang ada orang yang dia membayar seseorang untuk melakukan strategi marketing. Kan banyak sekarang dia pakai orang supaya bagaimana produk dia ini naik, dibeli. Kalau secara konvensional yang sebelumnya itu adalah dengan cara apa? Kan ketika masa belum era digital ini sangat berkembang dengan sangat cepat, itu televisi adalah sarana yang paling masih di kalian itu ya, mungkin SMP atau SD ya. Ya, biskuit. Yang jual retail tuh kan di TV. Apa yang paling kalian iklan di TV? Apa? Sepeda tuh apa namanya? Ya, Sepeda Danone. Apa lagi? Indomie. Apa lagi? Sari ini isi dua. Sari ini isi dua. Apa? Pembelajaran apa yang bisa kalian dapat? Sambung. Ya, pembelajaran apa yang bisa didapat? Yang di belakang itu Pak. Ketika ini saya ngomongnya yang dibandingkan sebelumnya. Pembelajaran apa yang kalian dapat ketika melihat iklan? Sampai sekarang itu masih ingat. Apa? Cara pemasarannya mumpuni. Terus itu lagi, ya kan? Dia itu meng-hire orang itu dia meng-hire konsultan untuk membuat iklan. Dan bayarannya kalau misalnya produk-produk yang besar itu, misalnya kayak yang memang sudah branding, itu bayarnya itu sampai miliaran untuk buat iklan. Jadi cost biaya untuk sebuah iklan itu besar. Ketika ada era digital itu menguntungkan karena mengurangi biaya iklan. Paling ingat tadi ada yang sebutin sampo. Siapa tadi sampo? Enti. Ya, apa sampo apa yang Enti? Ada lagi nggak? Yang Boy. and shoulder. Shoulder. Enggak. Iklan itu bagaimana dia bisa mempengaruhi kita sehingga kita beli. Mencuci tangan dengan apa? Detol. Kenapa? Mencuci baju. Dengan ini Bu. Itu Bu wangi. Kalau deterjennya apa? Rinso. Masa gigi alam sadar kita. Ketika kita bilang pasta gigi itu munculnya adalah ketika kita bilang sampo muncul apa? Itu ya bagaimana dia bisa memberi kita untuk membrandingkan produk mereka. Ini keuntungannya ya, seperti tadi dia tidak perlu biaya iklan yang sangat mahal. Pembuatan iklan itu kan butuh biaya yang sangat mahal karena dia orang terkenal. Pakai artis itu kan mahal. Kalau misalnya kita sekarang pakai influencer itu tidak semahal artis. Dan biaya untuk mengambil satu iklan itu besar. Ada iklan mahal, tergantung siapanya. Ya mahal biaya. Tapi costnya itu tidak semahal ketika syuting untuk iklan. Dia perlu peralatan yang bagus, perlu tempat yang bagus, dan krunya itu kan banyak, ya kan? Banyak tuh.
yang membantu untuk membuat film iklan itu banyak, bisa 20 sampai 25 orang. Nanti ada yang pencahayaan, ada yang ambil video, kemudian banyak suara, efeknya lagi kan. Kemudian kalau misalnya influencer itu walaupun mahal, tapi bahannya itu nggak banyak. Bahannya mungkin perlu tempat saja satu yang kedap suara dan untuk ngambil videonya itu atau kameranya itu bagus, itu sudah. Saya pernah melihat ya, terlibat langsung ketika pembuatan salah satu film itu Ciko yang main. Itu persiapannya luar biasa. Kalau artis itu kan yang pertama ini pembagi ya. Pertama dari makanannya kita harus jaga. Makanannya ABCDE, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C. Jadi itu harus kita persiapkan. Minuman harus tetap dingin. Bagaimana minuman tetap dingin ketika kita habis syuting di gunung? Jadi harus dipersiapkan membawa cooling box itu. Kemudian nanti dia nggak bisa tidur di mana gitu. Jadi memang nanti ada asistennya aja 2, yang ngurusin baju, yang ngurusin peralatannya. Jadi seperti itu ya. Contohnya ketika iklan dibuat kan, kalau kita lihat iklan itu tidak hanya di dalam gedung kan, tapi bisa juga di pinggir pantai, di gunung. Jadi itu ya. Jadi ketika kita pakai smartphone itu lebih murah. Kemudian target pasarnya lebih luas, ya kan? Dia menembus demografi, menembus geografi di luar kita. Siapa aja bisa. Kemudian mempermudah cara penjualan, hemat tenaga. Ini seperti yang saya katakan tadi. Dia tidak perlu orang sampai 15 sampai 20 orang, mungkin 2 atau 3 orang saja. Kemudian pembayaran lebih praktis ya ketika kita menjual online atau ketika kita membeli online. Tapi tetap saja walaupun pemasarannya online atau pemasarannya itu konvensional, tetap saja ada strateginya. Strateginya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan target pasar. Kalau target pasarnya kalian yang muda-muda, tentunya strateginya berbeda. Karena target pasarnya seusia saya. Itu jelas ini paham ya. Ketika kalian membuka usaha di tempat asal, tentu berbeda dengan di Banda Aceh itu penduduknya itu beragam. Dia campuran ya, dari berbagai macam suku, daerah. Tapi ketika kalian balik ke kampung lagi, itu hampir homogen. Ya. Misalnya balik ke Bener ya, itu kan hampir homogen ya, orangnya orang sana. Ketika balik ke Aceh Selatan itu umumnya memang orang Aceh Selatan, tapi ketika ke kota itu orangnya beragam. Itu juga yang harus diperhatikan. Pemasaran mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar, periklanan, promosi, penjualan, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Konsep 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Segmentasi pasar. 3. Targeting dan positioning. 4. Bauran dan pemasaran. Bauran pemasaran. Oke, kalau kita lihat konsepnya itu mempromosikan pertama. Kita harus promosi. Kalau kita nggak promosi, orang nggak tahu. Paling tidak promosinya kemana dulu? Orang dekat. Ya, kepada orang terdekat. Orang terdekat kita dulu, teman, keluarga. Kemudian baru di lapisan selanjutnya, lapisan teman, lapisan keluarga. Kemudian di lapisan lain lagi. Nah, ketika kita sudah lapisan itu, strategi lagi untuk berkembang. Kemudian menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar. Untuk apa perlu dilakukan riset pasar? Penelitian pasar untuk apa? Itu cocok nggak di pasar? Yang lain? Untuk apa? Itu dua. Ada yang beli nggak kan? Ada. Bahasa sederhananya ketika saya menjual ini ada nggak yang beli? Kalau tidak ada yang beli, perlu nggak kita menjual produk itu? Jadinya rugi kan? Nah, gitu ya. Misalnya kalau di Aceh ini, kalau usah jauh-jauh, Banda Aceh saja, itu kan karena kita asalnya Islam, otomatis kumpulnya pakai jilbab. Di mana-mana ada toko jilbab. Ketika kita keluar Aceh saja, misalnya di Medan, itu tertentu kalau yang jual jilbab. Dan orang banyak yang mencari baju-baju muslim itu ke sini. Orang Jakarta itu kalau ke Aceh juga dia membeli di sini. Walaupun di sana juga ada.
Tapi di sini lebih gampang dia dapatkan. Itu satu ya. Ada nggak kita riset pasar dulu kesukaannya apa? Ketika orang menjual, misalnya kita menjual mie Aceh di satu tempat, orang itu suka nggak dengan rasa rempah kita? Kalau misalnya mereka nggak suka, nggak dibeli. Dan nasi biryani yang dijual di sini itu sudah di apa ya? Sudah dimodif, sudah dicocokkan dengan mulut Aceh. Lidah kita. Kalau kalian makan yang aslinya itu dari India, itu bau rempahnya. Kenapa dia mencocokkan dengan lidah kita? Biar dia terima. Supaya bisa diterima dan Bukan. intinya apa? Supaya bisa diterima dan Makan. laku dan dibeli. Iya kan? Kalau nggak dibeli, gimana? Nggak dibeli. Ketika pelanggannya itu loyal sama kita punya produk kita itu lebih mahal sedikit dari tempat lain, dia akan balik lagi. Walaupun mahalnya itu 1.000, dia akan balik lagi. Karena kita memperhatikan kondisi pelanggan, kita melayani, kan ada di dalam pembeli adalah kita ya harus kalau misalnya nanti ketika kalian selesai dari sini kalian akan melakukan wirausaha, memutuskan untuk berwirausaha menjadi pedagang, pembeli adalah kerja. Jangan sampai nanti datang membeli dengan bajunya biasa-biasa saja tidak dilayani. Karena orang melihat tampilan luar saja, dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu mungkin memang pakai seperti itu, tapi dirinya nggak bisa. Jadi semuanya dilayani dengan baik. Oke, apa tadi kita lanjut ya. Pelayanan pelanggan. Konsepnya apa? Kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini panas. Keinginan konsumen itu apa? Minuman dingin, yang segar. Ketika hujan, panas. Kebutuhan akan payung, kebutuhan akan jas hujan. Nah, ketika hujan itu banyak yang jual jas hujan. Walaupun sekarang nggak ada, tapi lebih banyak lagi ketika musim hujan. Ada kebutuhan ya, ada kebutuhannya sehingga mereka harus membuat produknya itu lebih enak. Kemudian target segmentasi pasar berbeda ketika kita akan memasarkan kepada anak-anak muda dengan seperti tadi kepada orang tua. Kemudian targeting dan posisi. Target kita siapa? Bersama ya dengan segmentasi pasar. Kalau kalian perhatikan ya, kafe-kafe kekinian itu kan minumannya semua yang kayaknya yang memang selera anak muda ya, yang campur-campur. Saya kalau udah masuk ke kafe kekinian itu selalu bingung saya minum apa. Nanti fruit itu apa? Itu saya tahu kan. Karena tidak sesuai dengan kondisi gitu kan, dengan generasinya itu nggak sesuai. Karena kami dulu waktu muda-muda dalam seperti itu. Jadi memang harus tahu ya segmentasi pasar itu seperti apa. Pemasaran nanti kita akan lihat bauran pemasaran itu. Oke baik, sampai sini. Atau nanti menjadi pengusaha ya, pengusaha muda. Itu sekarang banyak ya pengusaha muda ya. Keren-keren yang konsepnya itu sudah bisa buka. Nanti ketika melihat orang-orang sukses, orang muda sukses, bisa jadi nanti usahanya itu memang di bidang alat-alat elektromedis. Ini kan sekarang di rumah sakit kan bisa melihat celah itu. Yang di rumah sakit ZA apa celahnya? Ketika kalian sekarang lagi di PBL di PMS ya, di PPLS. Apa celahnya? Apa celahnya? Ketika kalian di situ, apa celahnya dikaitkan dengan kalau kita mau membuka usaha itu? Pengadaan alat, inovasi ketiga yang di ZA. Koneksi. Keempat, pemeliharaan alat. Kan kalian lagi di ZA, mungkin bisa tanya-tanya pemeliharaan alatnya seperti apa. Bisa masuk di situ. Kalau misalnya kita mulai dengan penjualan alat, itu kan alat-alat rumah sakit itu yang canggih-canggih itu mahal. Ya kan sudah lihat ya alat-alatnya. Mengoperasikannya aja itu butuh ilmu. Makanya kalian belajar di sini untuk bisa mengoperasikan, untuk bisa untuk memperbaiki alat-alat itu yang berbasis elektro. Sepertinya semua udah berbasis elektro ya kalau di ZA. Ya kan? Itu bisa lihat celahnya itu kan kalian sudah diajarkan. Jadi celahnya apa? Bisa tanya juga ke rumah sakit. Ketika ini rusak itu dibawa kemana? Iya, di mana diperbaiki? Kalau di sana kemana?
Akhirnya teknisi DPC. datang supaya kan memperbaiki. Tapi seperti kita gini aja, seperti kita di rumah ya, di rumah kita punya kulkas. Kita beli produk, ketika rusak kulkas kita itu kita pasti balik ke dialernya, Panasonic supaya kadang-kadang lama ya. Lama. Tapi jangan ketika kita punya kenalan, kita punya teknisi yang memang sangat pandai mereparasi alat-alat elektronik, pasti kita pergi ke dia, ya kan? Karena lebih cepat. Kemudian kalau ke jalannya atau ke suppliernya itu nanti ini tidak ada komponennya, harus pesan dari luar. Itu kan butuh waktu ya. Jadi di situ di celah itu yang bisa ketika kalian bisa memperbaiki, kan rumah sakit nggak satu. Kalau ternyata mungkin dia punya supplier yang besar. Jadi rumah sakit yang kecil kita bisa ngambil celah di situ. Ketika kalian bisa memperbaiki alat elektronik, itu bisa menjadi celah, menjadi peluang untuk memulai. Ada kan teman-teman abang-abang rating yang bekerja itu, ada kan? Itu bisa jadi masukan ya. Ketika kalian sekarang di rumah sakit, misalnya dia merasa itu mungkin juga supaya yang memang sudah tetap, karena kan biasanya kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan misalnya kayak rumah sakit atau yang besar itu biasanya mereka sudah menunjuk satu, dan itu dilakukan dengan bidding. Jadi supplier alat rumah sakit itu memasukkan penawaran, kemudian dipilih. Jadi biasanya besar-besar itu mereka sudah punya supplier yang besar. Kita bisa sasar yang kecil, jadi dimantapkan ilmunya, dipelajari ketika sedang berada di ini ya. Tadi kita udah cerita pertama. Jenis pemasaran itu ada 5. Pemasaran ini yang sekarang ini ya, ini kondisi ini apalagi TikTok, Facebook, PA1 dan tidak bayar. Kecuali kita mengambil yang kalau di berbayar itu kan ada juga kan eksklusif ya, itu berbayar gitu. Itu kalau misalnya kita post itu bisa lama dia berjualan. Kalau misalnya memang ada minat fokus di jualan bisa beli, tapi nggak mahal juga itu, tidak mahal. Kemudian konten marketing melalui konten yang bernilai, influencer marketing menggunakan figur publik atau sebelumnya juga menggunakan figur publik, tapi butuh cost yang berbeda. Kalau sekarang menggunakan juga, tapi dengan alat yang gampang kita buat, maksudnya yang gampang gitu kita buat, yang gampang kita beli, dan bayarannya itu juga tidak semahal ketika membuat iklan. Kemudian pemasaran affiliate ini seperti apa? Kita berkasih linknya. Jadi setiap penjualan yang terjual dari hasil link yang kita bagikan, kita mendapat komisi dari sellernya. Itu kita butuh modal nggak? Tidak. Kita butuh apa aja? Modal itu HP aja. Butuh HP aja. Tapi butuh modal nggak? Butuh modal. Itu butuh modal untuk kalau kita udah punya HP ya nggak perlu lagi beli. Tapi butuh kuota. Ya kan, butuh kuota internet, dan itu tidak perlu modal besar. Jadi ini ya keuntungan jenis pemasaran yang di saat ini, di era saat ini. Bisa jadi 10 tahun ke depan mungkin sudah berkembang lain lagi gitu dengan kemajuan teknologi yang sangat besar. Kemudian pemasaran langsung, dan pemasaran langsung kan masih juga kita lakukan, ya kan? Misalnya di mana? Pasar tradisional. Masih ada? Masih kan? Ada juga market beli bahan-bahan bahan-bahan dapur itu bisa juga beli di marketplace. Tapi lebih enak kemana? Pasar. Beli ke Indomaret atau ke swalayan itu masih, itu namanya pemasaran secara langsung. Itu masih juga dilakukan. Tapi ketika kita memang tidak bisa, kondisi tidak bisa bepergian, kita bisa menggunakan pemasaran online. Dan itu tersedia ya. Untuk beli-beli alat-alat kebutuhan dapur itu kan juga sudah tersedia. Tinggal klik saja nanti diantar. Nah, menurut kalian itu, misalnya kita membeli bahan-bahan rumah tangga itu lebih enak beli langsung atau online? Online. Yang suka beli online kenapa? Bahan-bahan rumah tangga apa saja? Murah. Lebih murah, apa lagi? Tidak ribet keluar rumah. Oke. Yang suka beli langsung kenapa? Karena kita tahu Jalan-jalan kualitasnya. cepat. Bisa tahu kualitas. Kalau kita beli buah, beli buah atau sayur lebih bagus beli online atau langsung. Bisa beli sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau misalnya kita sudah percaya dengan suppliernya, dengan yang jual memang bahan-bahan itu bagus, itu bisa kita beli online. Kita nanti lanjut lagi, tapi ini saya padai dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu di UAS, ya kan? Ini pelajaran terakhir, kita ketemu di UAS. Jadi yang lagi PBL itu nanti belajar tentang PBL, karena nanti akhir dulu kita bebas ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.